Sebuah kesedihan atas kepergian seseorang pasti akan terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Dan rasa kesedihan itu pun kini harus dirasakan oleh salah satu keluarga dari Bibi Andriansyah yang hingga sampai saat ini masih terus merasakan rasa duka yang mendalam atas kepergian Bibi. Menangis hingga terisak-isak. Ibunda dari Bibi Andriansyah pun saat ini masih terus mengingat sosok sang anak yang tak akan pernah hilang begitu saja. Lalu, seperti apa tangisan ibu dari Bibi Andriansyah yang kini masih terus mengenang sosok anak kesayangannya itu? Kepedihan yang dirasakan oleh orang-orang yang sangat kehilangan sosok Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah memanglah sangat pedih. Namun rasa kehilangan itu pun tak akan hilang begitu saja bagi Haji Faisal selaku ayah dari Bibi Andriansyah yang tak bisa membendung air matanya ketika kembali mengenang sosok putra tercinta yang merupakan seseorang yang sangat berarti di hidupnya. Kehilangan orang yang disayang adalah suatu momen yang memang tak akan diinginkan oleh seseorang ketika sedang sayang-sayangnya. Namun, takdir Tuhan tak akan bisa dilawan dan semua akan kembali ke hadapan Yang Maha Kuasa. Itulah yang saat ini dirasakan oleh nenek Vanessa Angel yang masih bersedih atas kehilangan cucu kesayangannya. Lantas, bagaimanakah gambaran kesedihan nenek Vanessa atas kehilangan cucu kesayangannya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers! Bersama Cumi Cam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Vanessa dan Bibi Andriansyah hingga sampai saat ini masih membawa sebuah duka dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang saat ini ditinggalkan oleh keduanya. Sedikit demi sedikit air mata pun menetes ketika orang yang sangat mencintai keduanya kembali flashback dengan apa yang telah diberikan oleh Vanessa dan Bibi kepada orang yang sangat dicintainya. Masih teringat akan apa yang dilakukan Bibi kepada dirinya. Ibunda dari Bibi Andriansyah pun tak kuat menahan air matanya ketika mengingat jasa sang anak yang begitu baik kepada kedua orang tuanya. Saya nggak ada feeling sama sekali. Soalnya dia sering juga sih video call. Terakhir saya kesini tuh mungkin kira-kira tanggal 24 Oktober kan. Waktu itu kita akrab banget sama si Gala, terus si Vanessa-nya ngasih unjuk dia jual berlian, bangga banget dia sama kami. Aku jual berlian sekarang Pak, katanya. Hebat dong anak mama, bilang gitu. Iya dong, katanya. Karena aku artis terkenal, katanya. Terus bapaknya bilang jangan sombong nak. Enggak Pak, enggak sombong kan sama papa sendiri sama mama, boleh dong, katanya. Ya saya sih aminin aja ya, kan pasti dia membanggakan dirinya sama orang tua kan. Saya nggak pikir apa-apa. Terus dia bilang gini, sebentar lagi kita bakal terkenal sama Mas, katanya. Saya baru keinget omongan itu di hari kejadian itu. Ya Allah, itulah arti omongan anakku yang hari Minggu itu terakhir gitu. Itu selalu yang kebayang-bayang sama saya tuh. Iya, dia sangat humoris. Dia kalau dia banyak makanan terus kirim ke rumah, kayak dia beli kepiting gitu kan. Si bibinya candangin, Mama mau makan orang kaya enggak? Bibi anterin ke situ ya Mak. Terus dianterin gitu. Kata bapaknya jangan sering-sering, nanti kolesterol mama kamu tinggi. Nggak apa-apa lah Pak, nyenangin papa sama mama, katanya. Anak saya itu, mama itu saya itu sangat baik banget.
Ya dia sih pamitnya nggak sebelum itu, mungkin karena dia berangkat subuh kali ya. Cuman beberapa hari sebelum itu, hari waktu dia di Bali itu, dia ngomong, saya nanti habis dari Bali ini ke ini, dia waktu dia video call, habis itu nanti mau ke Surabaya mah, dia bilang gitu. Ya udah hati-hati, bilang gitu kan, dia udah sering bolak-balik Bali, naik mobil Surabaya Malang, nggak ada kejadian apa-apa kan. Yang sekarang merenggut nyawa anakku dua-duanya. Kalau bagi saya Vanessa itu sangat baik dia sangat sayang sama saya, dan saya juga sangat sayang banget sama dia. Kalau saya kesini atau dia ke rumah, dia pengen pelukan sama saya tuh, dia usap-usap palanya, demen banget dia. Mungkin dia kangen ibunya juga. Ya, kalau menurut saya sih gitu kan. Kalau dia itu, kalau dia kesini pasti itu pengen tiduran. Kalau makan, kalau dia lagi makan pengen disuapin. Manja gitu ya? Manja dia sama saya. Tapi saya mau aja manjain dia kan, dia butuh saya kan. Kalau dia lagi pergi kerja gitu, biasanya dia baru nyampe ngabarin. Dia bilang, "Mama, kita kerja ini, doain anak mama ya, Ma. Kita akan mau beli rumah. Doa mama pasti terkabul deh." Pasti dia bilang gitu. Kalau dia pergi kemana pasti ngomongnya kayak gitu. Iya, dekat sama Gala. Gala kan sering, kadang 2 hari sekali kalau saya nggak kesini, dia video call. Kadang saya video call sama mbaknya. Kalau maminya kebetulan lagi pergi, dia nggak diajak, kita sama opanya jalan pagi ke sini, liatin Gala dulu. Terus kita pulang lagi, kan rumah kita deket dari sini. Setiap minggu ya makanannya? Ya, hampir setiap minggu kalau si Gala, kalau dia lagi ada di rumah, kita kesini. Kalau ditinggal pasti dikasih tahu ya? Ya, kadang nggak sih kasih tahu kan, saya sering selalu nanya kadang sama Uti kan, udah kuliah apa belum, udah nyari mana gitu, nanti Uti yang ngasih tahu. Cita-cita mereka yang belum tersampaikan, dia pengen beli rumah baru. Tadinya rumahnya seperti itu sekarang. Cinta sejati akan selamanya abadi. Namun keabadian almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini juga masih amat dirasakan oleh ibunda Vanessa yang baru-baru ini menemukan buku diary milik Vanessa yang membuat dirinya semakin tak luput dari kesedihan atas kehilangan sosok anak yang sangat berarti dalam hidupnya. Dan seperti inilah rasa yang saat ini dirasakan oleh ibunda Vanessa yang kini masih terlihat belum bisa menerima atas kepergian putri tercinta. Saat buku itu ada, saat Vanessa udah nggak ada, saya menemukan juga buku diary dulu dia waktu masih kecil di rumah dedinya. Saya coba lihat di tumpukan album-album kecil dia. Waktu ketika Vanessa minta dikirim foto-foto kecil, kan pernah sempat 3 minggu sebelum dia meninggal minta foto-foto kecil dia. Mama tolong dong cariin foto-foto kecil kakak. Udah saya cariin, di situ ada diary-nya dia. Banyak ya, saya baca-baca aja sampai nangis. Ternyata dia mau nggak ada, dia mau mengenang setiap momen kehidupannya mungkin. Kan memang dari kecil tuh suka nulis diary ya. Memang sering nulis. Ada buku tulisan kecil dia yang ketika ditinggal mamanya, almarhum dulu waktu kecil. Itu memang dia suka nulis. Dia itu hampir sama kayak Dedi. Jadi orangnya memang suka nulis diary. Maminya sangat sayang banget sama Gala, udah intinya itu. Mereka tuh suka ngoleksi kayak
barang-barang unik sih, banyak banget di pernak-pernik di rumah Kapanes. Tapi aku belum bisa kasih tahu barang-barang koleksinya, tapi itu unik. Karena itu privasinya mereka kalau yang itu. Tapi aku tahu barang uniknya. Dipakai tapi nggak dipublikasi lah intinya, itu doang. Kalau Kapanes baju sama tas, baju sama tas. Untuk barang-barangnya Mas Bibi, aku masih belum tahu itu mau diapakan. Kita masih dirundingkan semuanya. Jadi aku nggak tahu jawabannya kalau itu bener deh. Masih merasakan kehilangan sosok yang sangat amat berarti di hidupnya, kini juga dirasakan oleh ayahanda dari Bibi Andriansyah, Haji Faisal, yang hingga kini juga masih terus mengingat atas perlakuan Bibi kepada dirinya. Tak kuasa menahan tangis, ayahanda dari Bibi Andriansyah itu pun turut menceritakan kebaikan sang anak yang membuat dirinya kian merasa bangga atas apa yang dilakukan oleh putra kesayangan kepada dirinya. Ya bagaimana tidak? Anak yang tempat saya, tempat yang mengadu, dialah yang selalu peduli. Saya memang kurang sehat saya, Mbak. Di antaranya saya sakit emah. Anak inilah yang selalu pergi kemana dia ketemu obat, dia beliin obat, umpamanya obat ramuan, obat alami, dia bawa. Papa, ini makan deh, Pak. Ini minum deh, Pak. Jadi dia pun di rumah, mama ke Bali, dia nelfon. Gimana Pak, sehat Pak? Sehat. Saya bilang sehat. Oh, udah makan? Udah, ha? Tapi dia sangat, ya itulah kepeduliannya. Dia selalu peduli. Dimanapun dia selalu WA. Kata-kata yang tidak panjang. Pak, udah makan? Selalu gitu. Itu tidak pernah panjang-panjang lebar. Iya, udah makan Pak. Jangan pusing-pusing Pak. Dia selalu itu aja. Rindu Om ketika chat itu Sangat rindu. chat itu datang gitu. Masih menunggu chat itu kadang. Sangat. Dia pendek. Dia cuma Pak, itu aja. Kalau saya mau beri masukan, dia selalu jawab siap komandan. Gitu aja dia. Saya WA, ini jangan digini-gini ya. Ya, siap komandan. Dia itu aja. Apa aja, tolong adik kamu begini-gini, siap komandan. Dia nggak pernah bantah. Siap komandan. Tolong arahkan adik kamu begini-begini, siap komandan. WA banyak, siap komandan aja banyak tuh. Dia selalu begitu ngomong sama saya. Cuman bagi saya kan sangat berkesan banget itu. Dia ngomongnya kayak gitu. Apa aja saya, adiknya ada yang sesuatu yang saya kurang itu, umpamanya kuliahnya, kayaknya adik kamu kuliahnya begini, tolong bilang ini, siap komandan. Itu aja. Dalam sehari paling tidaknya nangis kayak 3 kali 4 kali istri saya nangis. Saya karena saya kuat-kuatkannya, ya kadang jatuh ke dalam ya air mata saya ya memang tidak bisa nahan juga saya. Kasihan segalanya sekarang udah manggil oma opa, udah manggil papanya, mamanya. Karena ada foto ada papa, mama, dicium. Gimana perasaan kita? Saya juga bingung bagaimana cara menerangkannya kepada dia. Mungkin nanti diterangkan kapan. Masa dari sekarang hilang mamanya sama papanya, mungkin diterangkan 4 tahun dan 5 tahun lagi. Baru dia ngerti. Seolah masih tak bisa terima atas sebuah tragedi maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Haji Faisal selaku ayah dari Bibi pun turut mengungkapkan dan mengakui jika dirinya masih merasa kesal atas kejadian yang menyebabkan nyawa anak kesayangannya melayang. Namun demikian, ayahanda dari Bibi itu juga sudah menerima permintaan maaf dari ayah Tubagus Jodi yang baru-baru ini telah meminta maaf secara langsung. Saya sendiri saja kalau kadang-kadang masih sakit nih. Saat tadi nonjok itu kesalnya saya, kenapa hal ini harus terjadi? Kesal kan? Iya, sempat marah saya. Kalau nggak ada orang sepinya saya melihat anaknya, saya jengkel. Kadang kita kesal ya, mau kita lempiskan kemana? Kenapa harus terjadi kan begitu ya? Kenapa harus terjadi? Nah, takutnya kita berlebih-lebihan nanti Tuhan marah juga sama kita kan betul. Tapi saya kadang-kadang nggak percaya, nggak yakin ini bakal terjadi. Kenapa? Karena
anak saya ini sehat-sehat aja ya, tidak ada masalah. Sedang lagi cerah-cerahnya, sedang lagi ceria-cerianya, sedang lagi jernih-jernihnya sekarang. Lihat ditampilkan di TV. Kebanggaan. Ya, kebanggaan dari keluarga. Obat hati. Sekarang hilang. Masih belum percaya. Masih belum percaya. Ini yang susah. Di mamanya susah banget untuk melepaskan ingatan ini, susah banget. Nah itu yang saya takut. Makanya saya kan usaha dagang Tanah Abang. Cuma dia kesal, dia kadang-kadang marah, dia nangis. Nah kalau nggak ada orang kan, nangis melulu. Udah ada siapa yang menghentikan nangis. Dia kesal. Gitu. Saya belum mendengar statement si Jordi, belum saya dengar. Keluarga dari keluarga ya, belum saya dengar. Ada di berita? Baru hari ini saya nggak mendengar sama sekali berita itu. Ya kita dari pihak keluarga, kalau memang dia sudah meminta maaf, kalau memang itu terjadi tidak ada unsur kesengajaan, hanya kelalaian, artinya kesalahan ya terjadi, kita beri maaf juga. Namun demikian hukum tetap berjalan. Dia datang ke sini berdua sama papanya dengan kakaknya si Jordi, yang laki-laki juga. Dia bertemu ke saya menyampaikan minta maaf atas semua kejadian di saat anaknya sedang menyopir. Ya kami atas keluarga bilang sama dia ya kalau memang tidak ada unsur sengaja ya kami beri maaf gitu. Tapi namun hukum tetap berjalan. Gitu. Sebenarnya momen dia datang ya dibilang tepat aja lah. Kenapa saya bilang tepat? Karena ya toh semuanya sudah terjadi kan gitu ya. Saya marah, saya mau apain dia ya, mau apain. Terus orang tua ya kadang mengajarkan anak, kan anak kadang-kadang belum tentu menjalankan seperti apa yang maunya orang tua. Seperti mungkin pasti berpesan juga lah kalau kamu bawa mobil hati-hati, jaga kecepatan. Tapi ternyata anak tidak mendengarkan kata-kata orang tua. Akhirnya ini yang terjadi. Jadi datangnya keluarga, atas nama keluarga dia minta maaf, ya saya maafkan. Namun atas Jordi, karena kalau ada unsur kesengajaan, ya kalau sengaja saya tidak memaafkan. Nah, tapi kalau nggak sengaja, ya toh apa boleh buat, saya maafkan gitu. Nah, hal itu tentu hanya Tuhan yang tahu kan. Nah, jadi namun demikian hukum tetap dilanjutkan. Terpukul atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah juga sangat dirasakan oleh tante dan nenek dari Vanessa yang sampai saat ini masih sangat terpukul atas kepergian dua pasangan tersebut. Hal itu pun dikarenakan sosok nenek dan tante turut andil dalam membesarkan Vanessa Angel ketika masih kecil hingga dewasa. Selain itu, sang nenek pun turut mengisahkan sebuah kenangannya bersama dengan Vanessa yang selalu menghidangkan dan menyiapkan makanan untuk disantap oleh Vanessa Angel. Oh, remuk mas, sampai seumur hidup. Ingat ya udah lupa aja, dia udah lupa apa-apa deh saya. Gaya-gayanya aja udah kelihatan kan? Boleh kan ke kamera kan? Nih gaya-gayanya udah kelihatan. Tulisan Vanessa nih. Ini ada. Ini tulisan Vanessa sendiri. Iya, sendiri ini yang ini. Tulisan Vanessa. Waktu SD ini. Tulisannya waktu itu SD kelas 6. Vanessa. Sampai dibilang kenang-kenangan tuh. Iya, kenang-kenangan. Kalau ini tulisannya Pedi nih, kenang-kenangan kan. Dedinya, ini maminya nih, maminya Vanessa ya. Ini Nesa, ini Pebi. Waktu di Bali. Ya. Rindu sekali. Sama nenek pribadi sekali ya. Sekarang gitu. Ya, saya suka nangis terus. Ya. Belum puas ketemu dia tuh. Aja dengan dia gimana ya, saya apa namanya nih, mendengar dia nggak ada gitu, jadi saya selalu nangis terus ya. Karena yang bikin makanan apa kalau lagi waktu masih kecil kan saya yang bikin ya, itu teringatnya ke situ aja saya. Cuman nenek doain aja, Doa dari ini, mudah-mudahan nanti kalau sehat ya nenek sama saya, mudah-mudahan 40 harinya Vanessa pasti datang ya. Pasti datang. Ya. Sebelum datang ke situ mungkin akan ziarah dulu. Akan ziarah dulu. Ya,
saya waktu kejadian kan saya telepon. Begitu anak saya mendapat berita, si Pran telepon, "Pak, udah dapat kecelakaan. Di mana?" "Di Surabaya." Saya bilang, "Astagfirullahaladzim, bagaimana keadaannya?" "Nggak tahu, Pak." Mati telepon. Saya langsung telepon Jody. "Jadi di mana?" Saya telepon, Jody nangis-nangis. "Kenapa? Ada apa?" Saya gitu. "Pak, ini kecelakaan, Pak." "Di mana kamu kecelakaan?" "Di Surabaya." "Gimana keadaan anak saya?" Saya tanya gitu. Belum, Pak, belum apa. Sadar enggak?" Saya bilang gitu. Sadar, Pak, dia hidup, Pak," katanya. Begitu telepon mati. "Kenapa Gala nangis terus?" "Itu Gala kenapa? Dia nangis terus." Mungkin dia gendong kali ya, nggak tahu lah. Setelah pulang langsung berangkat sampai di rumah, kumpul semua, naik mobil berangkat pergi tol Cikampek. Pas di tol Cikampek polisi nelpon. Nah, saya tanya, jadi tol Cikampek polisi nanya, saya tanya, "Pak, gimana keadaan anak saya?" "Innalillah," katanya. "Sudah, istrinya innalillah." Nah, setiap merem tuh pasti ngomong mulu. Jadi ya pada setiap bangun pagi tuh kayak udah kepala berat mulu pasti, semuanya begitu. Adikku yang si Padli, si Yuti, mamaku, papaku, semuanya berat kalau setiap bangun pagi. Masih gitu. Selalu terngiang, selalu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Cam In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.